teman-teman. Kita lanjut ya. Podcast pagi Sukses is for you. Masih dengan King. King monitor. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Narik? Belum? Wes. Masih Dari selesai kemarin kan? memang belum narik. Ini baru selesai. Oh, baru. Sudah dibaca belum kemarin PR-nya? Udah. Dapat berapa trip kemarin? Kemarin arahannya master suruh libur dulu. Banyakin di dimensi 5 ya? Banyak kemirit. Oke. Ada progres? Progresnya sekarang perasaan jauh lebih enak. Lebih tenang, ya kan? Ini apa namanya? Gangguan seperti apa ya kemarin ya? Panas Lambung. apa? Lambung ya itu? Masih tersisa sedikit-sedikit. Gak sampai mau muntah. Kalau kemarin kan sampai mau muntah kan? Oh, oke. Kalau ini enggak. Udah sarapan? Sarapan sudah. Dan enak hari ini. Oh, ini Bang Aswar udah join. Bang Aswar monitor. Halo, Bang Aswar. Monitor Om. Oke, sip. Nggih. Monggo. Assalamualaikum para rawuh. Waalaikumsalam. Oke ya. Kita gimana kabar hari ini? Hari ini badan enak. Segar ya. Ya, Biswirit, Pak. Ya kemarin panjang. Alhamdulillah. Tadi bangun segar. Oke. Jadi ya makanya itu ini ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Kita lanjutin sesi ngobrol-ngobrolnya dengan Mr. King ya. Kita ulas dulu ya yang dialami oleh King kemarin. Apa namanya? Mungkin kehilangan makna hidup kali ya. Atau lebih tepatnya bisa juga kehilangan makna ilmu pengetahuan. AC-nya Om di. Kehilangan makna apalagi? Ya makna hidup itu kan meliputi ya pengetahuan. Mungkin bisa juga fenomena bagi kita yang beragama, fenomena depresi, demotivasi itu kan bisa juga kehilangan makna beragama. Ya kan? Jadi jadi itu perlu kita perlu kita cari apa sebenarnya yang keliru ya. Apa yang salah, ya kan? Ini kan ada krisis, ya kan? Ada krisis dan ada krisis. Dan kemudian krisis ini
membuat kita malah ingin bunuh diri, misalnya ya. Krisis ini membuat kita menjadi depresi misalnya, ingin mati. Ini kan menjadi pertanyaan ya. Ya. Iya. Seperti itu. 200. Jadi apa yang salah gitu ya. Maka itu kan membutuhkan ilmu pengetahuan untuk mengurainya. Membutuhkan ilmu pengetahuan. Coba kita urai ya. Pagi ini kita coba perbincangkan. Jadi apa yang dialami King kemarin itu saya kira semua mengalami ya. Atau ya hampir itu kan pengalaman normal. Yang berbeda-beda itu kan responnya ya. Responnya. Yang berbeda-beda itu responnya. Yang paling penting untuk dipahami bahwa semua orang itu memulai kehidupan dari nol, dari level 1 ini. Kehidupan dari level 1 ini, kehidupan yang kayak gimana sih? Ini kehidupan yang dikuasai oleh nature, dikuasai oleh culture gitu ya. Seperti itu. Itu poinnya. Lalu bagaimana memahami keadaan dikuasai ini? Kita menganggapnya sebagai apa? Apakah kita memahaminya sebagai masalah? Ya, share screen-nya belum, Kang? Allahu Akbar. Udah kena. Oke ya. Apakah kita dikuasai oleh nature, dikuasai oleh culture? Ini nih harus jelas dulu. Nilai maknanya apa? Apakah ini artinya masalah? Atau kalau di agama itu yang pernah diajarkan itu sama Mbah, ini itu keliru kalau kita sebut masalah. Yang benar itu ini adalah proses spiritual. Yang benar ini adalah proses spiritual. Nah, sains mendefinisikan level 1 ini sebagai masalah. Sebuah reduksi atas kehidupan. Makanya kita sebut reduksionis. Sementara kalau di agama, terutama itu paling enggak Al-Baqarah 257. Ya, toh? Al-Baqarah 257 jelas bahwa proses spiritual itu dimulai dari kegelapan menuju cahaya. Minadzulumati ila nur, kan begitu. Jadi bukan masalah gitu kan. Jadi kalau sekarang masih jomblo itu bukan masalah, itu proses spiritual. Nggak boleh tertawa. Kalau sekarang masih miskin itu bukan masalah. Alah, siap. Kalau sekarang itu masih sakit-sakitan itu bukan masalah, malah bunuh diri. Itu bukan masalah sama sekali. Yang bilang itu masalah, itu kan kaum reduksionis. Kalau kita orang beragama, ini proses spiritual. Ayatnya Al-Baqarah 257.
Mungkin teman-teman juga di agama lain, silakan dicek di kitab suci masing-masing. Ya kan? Ini proses spiritual. Ini kan yang gagal ditangkap dari fenomena pandemik ini. Semua mengatakan bahwa pandemik ini masalah. Bolehlah sebagai negara mengatakan itu. Karena dia akan mengeluarkan alokasi anggaran. Tapi masyarakat mestinya enggak boleh. Masyarakatnya masyarakat beragama kok. Jadi itu ada krisis krisis nilai ya, krisis. Jadi sama aja nggak beragama kalau yang susah-susah, yang menderita disebut masalah. Yang benar itu adalah proses spiritual. Nah, itu dulu saya proses spiritual. Mi, Al-Quran yang terjemahan ada Mi? Langsung ini. Coba dicek ya. Coba dicek. Pokoknya itu Al-Baqarah 257 kalau nggak salah. Coba dipastiin dulu. Nah, saya pastiin dulu ya. Betul Master. Iya. Nah. Jadi hati-hati ya. Hati-hati. Kalau dianggap masalah, wah itu reduksionis banget. Jadi pandangan reduksionis ini sudah menjadi sudah meracuni ya kaum beragama. Dan itu nggak sadar. Nggak sadar gitu. Nah, jadi pagi ini, mari kita sama-sama ya. Mari kita sama-sama merangkul pandangan bahwa rasa sakit, kemiskinan, apalagi kejombloan, apalagi coba? Kebangkrutan itu spiritual proses, itu bukan masalah gitu. Ya. Itu spiritual proses. Itu poinnya ya. Itu poinnya. Itu spiritual proses. Nah, ini adalah pengkondisian awal. Ini adalah titik mulai gitu ya. Startingnya dari situ. Kalau ini, jadi ini kan juga pernah ya, kalau di agama tuh, shifting paradigma, shifting psikologis dari pandangan reduksionis ke pandangan holistik, itu kalau di Quran itu ada diperagakan oleh Nabi Adam, cerita Nabi Adam dengan istighfarnya Nabi Adam itu argumentasi filosofis dari reduksionis ke holistik. Coba Al-Araf ya. Apa tuh? Istighfarnya Nabi Adam. Itu kan argumentasi filosofis itu. Al-Araf, kalau nggak salah coba dicek. Istighfarnya Nabi Adam tuh surat berapa? Coba dicari. Itu argumentasi itu. Iya. Kalau saya dulu pernah ikut pengajian, Quran itu kan salah satunya itu sebut Al-Furqan, ya kan?
Al-Furqan itu kan pembeda. Pembeda itu artinya argumentasi. Makanya kalau orang tuh ngaji kok nggak bisa argumentasi, ini baca apa? Qurannya beda kali ya. Al-Araf 23 kayak. Jadi itu argumentasi. Itu argumentasi filosofis. Ya, argumentasi filosofis yang sifatnya transformatif. Ya, doanya istighfarnya Nabi Adam itu. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Ya Allah, tak pikir ini masalah. Kan begitu ya kalau kita kontekskan dalam pengalaman kita. Ya Allah, tak pikir ini masalah. Robbana dolana anfusana. Nah, seperti itu. Dan shiftingnya itu ketika dia memahami bahwa oh ini bukan masalah. Ini adalah proses spiritual. Kan Adam tuh kan ini merasa lemah, merasa terpuruk, merasa dipermalukan ya oleh godaan pertama itu. Lalu Adam itu kan mengutuk diri gitu kan. Lalu diilhamkanlah kepada Nabi Adam itu untuk menghadap Tuhan bertanya, apakah persoalan saya ini murni ketidaksempurnaan saya, kelemahan saya, kebodohan saya, atau ini kehendak-Mu? Dijawab oleh Allah itu ini kehendak-Ku. Situ Nabi Adam itu, oh ternyata ini proses spiritual, bukan cacat moral, bukan kecacatan, bukan juga hukuman. Ya toh? Bukan juga hukuman. Bukan juga apa? Hukuman cacat itu kan 20 ya. Hukuman itu 30. Ini kan dasar neraka ini ya. Ini kan dasar neraka. Nah, itu sudah diberikan argumentasi oleh Nabi Adam di Quran Al-Araf 23 itu. Jadi kalau kita kembali lagi ke sini, ke reduksionis, langsung hajar pakai argumentasinya Nabi Adam. Ya, seperti itu. Jadi itu kalau dalam kajian yang saya diajarkan itu guru saya seperti itu. Jadi ada latar belakangnya secara spiritual, secara psikologis gitu ya, secara filosofis. Jadi kalau sebagai spiritual proses itu ada kita jadi sehat. Bahwa spiritual proses ini kita jadi optimis. Kenapa? Proses ini saya tak tergantikan ini. Saya penentu. Dan kemudian tuh sebagai spiritual proses ada pendekatannya ya. Ada pendekatan untuk memahami spiritual proses ini. Kalau belum dilampaui itu disuruh sabar. Tetapi spiritual proses ini harus, kalau Qur'annya kan tuflihun ya. Sabar dan menang dia. Dia harus menang. Makanya disitulah kita butuh pertobatan, butuh ilmu ya. Butuh tazkiyatun nafs, butuh belajar. Sabarnya kan ditempuh dengan dua hal itu. Dua hal ini, sabar itu bentuk sabarnya itu kan dengan terus belajar. Dengan terus belajar, dengan terus tobat. Kan begitu. Saya jatuh lagi, saya rentan lagi, tobat, belajar lagi. Tobat, belajar lagi. Cek semut.
Jadi ilmu pengetahuan itu begitu penting dalam proses spiritual, tapi masih banyak yang abai akan hal itu. Ini gimana sih? Ilmu pengetahuan itu sangat penting, sangat-sangat penting dalam proses spiritual, tetapi orang masih abai. Buktinya berapa anggaran bukunya sebulan? Setahun berapa anggaran buku? Nah, itu harus dilihat, ya. Sabar itu diekspresikan dengan politik anggaran. Politik anggaran untuk belajar, politik anggaran untuk buku, itu baru sabar itu. Sabar yang enggak pernah belajar, enggak pernah macam-macam, ya enggak pernah anggaran beli bukunya terbatas, itu kan sama saja ya menghukum diri. Ternyata motivasi beli bukunya untuk ngerjain soal-soal sekolah ketika enggak sekolah. Waduh. Sekolah itu bagian dari spiritual proses. Semua kehidupan itu spiritual proses. Itu poinnya ya, itu poinnya. Iya, waktunya masih senang drakor. Nggak apa-apa kalau drakor itu dipahami sebagai argumentasi ya, sinetron. Tapi kalau hanya sensing, hanya budaya gumun begitu, terheran-heran hanya lihat cakepnya gitu, hanya ediksi, kecanduan, itu betul-betul asfalasafilin. Jadi jangan sampai di tahap spiritual proses ini kan sebutannya banyak nih, ada asfalasafilin, ada yang ofilin gitu ya. Hati-hati di situ itu, komplit istilah-istilahnya itu. Bagaimana ada yang melampaui batas, ada yang ingkar. Yang ingkar itu spiritual proses didefinisikan sebagai masalah. Itu apa ya? Kafir ya. Itu kafir. Itu banyak itu di ayat-ayat itu soal spiritual proses. Dan saya kira agama yang harusnya dimulai dari inner journey gitu ya, sebagai spiritual proses, dan kemudian Quran itu menjadi semacam kitab untuk penemuan kebenaran tentang spiritual proses. Ini bagi yang ini ya, bagi yang Islam, bagi yang lain ya kitabnya sebagai proses penemuan kebenaran. Sebagai katakan apa kita mau sebut apa? Ya, penemuan untuk inilah, untuk mengakses mengakses informasi tentang kebenaran akan proses spiritual ini. Seperti itu. Jadi itu gini ya, biar tidak biar apa artinya penderitaan ini? Itu adalah spiritual proses. Bukan masalah. Bukan masalah. Ini termasuk untuk yang jomblo ya. Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Sabar. Kuatno imanmu. Dan ini memang argumentasinya Al-Araf itu kan bagi yang beriman ya toh. Di sini tuh spiritual proses. Spiritual proses itu baru kemudian tuh. Jadi sebenarnya bagi ini ya, dulu kita diajarkan begitu. Setelah bangkrut macam-macam gitu ya, gembel, balik lagi ke Mbah, itu just spiritual proses, bukan masalah, bukan berarti ini hukuman ya. Sekarang ini kan
saya kira ini perlu ini untuk tokoh-tokoh agama menyembuhkan ya, menyembuhkan radiasi reduksionis itu dengan agama, ya tuh, dengan agama. Jadi kita untuk ilmu pengembangan dirinya itu, psikologinya itu ke agama masing-masing aja gitu. Ya kan? Adapun buku-buku penelitian terbaru itu referensi kedua, ya toh, sekunder. Saya begitu memperlakukan buku-buku itu. Referensi sekunder, buku-buku saya banyak, tapi itu sekunder. Sekunder. Oke ya. Dan semua orang itu hidup dalam level 1 ini. Dalam level 1. Dan ini kan persoalan lagi ya. Persoalan program belajar. Program belajar itu mestinya itu adalah proses spiritual. Kalau proses spiritual itu berarti itu apa sih? Ada partisipasi. Kalau sekarang ini kan sekolah itu bukan partisipasi ya. Itu lebih kepada mobilisasi. Sifatnya dari pemerintah itu tuh mobilisasi gitu. Mobilisasi. Nah ini kalau ini adalah mobilisasi, itu berarti dikuasai oleh nature, dikuasai oleh culture, itu artinya masalah, sehingga harus ada mobilisasi. Jadi ini penting, ini apa ya? Ini argumentasi ya, argumentasi filosofis. Furqan. Al-Quran itu kan Al-Furqan, tapi yang mempelajarinya itu harus jago argumentasi untuk menerangkan, membedakan, mendistingsi. Ya kan begitu. Jadi sekolah sekarang ini lebih kepada mobilisasi saja. Yang salah bukan gedungnya, tetapi ini spiritnya gitu kan. Jadi yang salah ini bukan spiritnya, hanya spiritnya. Ya. Dan itu karena dia adalah kehidupan ini, sekolah, menikah, rumah tangga itu proses spiritual, sekolah proses spiritual, apalagi. Jadi proses spiritual itu di mana-mana, gitu kan. Ini saya kira spirit yang harus kita yang harus kita tumbuhkan. Mari kita definisikan ulang apa makna dari penderitaan ini. Apa makna baru dari kesulitan ini? Apa makna baru dari kemiskinan ini? Apa makna baru dari kekacauan ini? Dalam sejarah ya, di buku-buku barat itu, ketika mereka membahas Islam itu kan begini awalnya. Dari masalah ke spiritual proses, lalu pada akhirnya masing-masing itu bertanggung jawab, partisipasi untuk mempercepat evolusi spiritual mereka. Padahal waktu itu belum ada APBN, belum ada APBD. Tapi itu partisipasi masing-masing. Karena ini adalah proses spiritual. Ini bukan soal katakanlah membangun politiknya Muhammad, bukan. Ini bukan politik, ini adalah spiritual proses dan semua jiwa wajib berpartisipasi. Yang aneh itu sekarang dalam agama itu, terutama di Islam, kemudian
agama itu menjadi sebuah institusi. Oh, ini repot juga itu ya. Ya, institusi tentunya sah, mesti ada, tapi prosesnya itu kan harusnya mempercepat ini gitu ya, proses spiritual. Bukan hanya mobilisasi gitu ya. Jadi dari mobilisasi ke partisipasi. Nah, ini penting ini ya. Jadi mari, dan itu kita bisa, kalau berpartisipasi, itu anggaran bukunya harus lebih banyak. Anggaran buku harus lebih banyak. Atau sama dengan anggaran ngopi-ngopi dan piknik. Ini kan kita krisis ya, krisis. Daya baca nggak ada. Ya karena, ya gimana? Salah definisi. Harapin subsidi. Mobilisasi terus gitu ya. Sebagai pemerintah tentu saja itu ya benar, tapi masyarakatnya itu loh menyikapinya itu ya Allah, nggak argumentatif, nggak ada argumentasinya sama sekali. Nah harapan kita ini kita kan di sini ini satu keanula ya, apa istilahnya itu? Saya berbicara dalam konteks ini kita komunitas, ya dalam artian itu saudara begitu. Bagaimana ini? Kita menyuarakan. Ya. Jadi kalau depresi dikit, ini kamu kena sakit, ini kamu gangguan ini. Jadi masalah. Semua masalah pada akhirnya. Lah apa nggak masalah? Jomblo masalah. KB masalah. Udah nyumbang, ikhlas apa enggak? Dipersoalkan lagi loh. Apa sih? Udah ibadah, ikhlas apa enggak ini? Ya, apa sih masalah di KB dipersoalin jadikan masalah. Ya. Jadi ini titik tolak kita ya, titik tolak kita untuk biar hidup kita ini enteng, biar belajarnya itu gercep gitu loh. Gercep. Masa CV ini udah berapa tahun nih? Udah mau setahun ya. Udah mau setahun, mestinya itu ya sudah bangkit lah tahap sini. Ini yang bangkit nih Pak Sarif. Pak Sarif udah ya 2 bulan lagi dia udah punya acara sendiri, podcast. Nah habis itu nanti King ya. Habis itu King ya. King. Jadi kalau level 1 ini dianggap masalah, maka kemungkinan yang tersedia itu hanya 2. Hanya 2. Apa? Tuhannya yang jahat atau kita yang cacat. Kan nggak enak semua tuh, dikotomis. Ya, tuh? Hanya ada 2 kalau hidup itu masalah. Tuhannya ini jahat, menghukum. Atau diri kita yang kepala batu. Diri kepala batu. Akhirnya apa? Rasa bersalah. Pesimis. Pesimis. Dan itu mewarnai, saya lihat konten-konten keagamaan ya. Orang kok dibikin pesimis sih? Hidup kok dibikin masalah? Gimana itu? Saya melihat ceramah-ceramah lo ini psikologi konflik. Kalau spiritual proses itu psikologi cinta. Gimana ini nih? Kacau. Itu dulu ya pagi ini ya, nggak usah panjang-panjang. Pokoknya itu pagi ini ya 2 ayat nggak apa-apa. Spiritual proses dan argumentasinya itu di Al-A'raf ayat 23. Argumentasi dari reduksionis ke holistik itu. Dan saya kira tidak ada yang orang beragama itu kan semua sepakat dengan kenabian Nabi Adam itu kan. Tidak ada perbedaan saya kira di situ. Dan Quran itu Yahuda linnas, bukan hanya untuk orang Islam. Ya. Jadi ini sengaja saya pakai ya ini dulu. Saya belajarnya begitu dulu. Oh, ini spiritual proses. Nah, besok
kita akan kaji lagi spiritual proses itu meliputi apa saja, ya toh? Spiritual proses itu meliputi apa saja. Kita akan kaji besok masih bersama King. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih King. Kita Jangan lupa baca bisa, ya. ya, jangan lupa bukunya dibaca bukunya ya. Anggaran buku dibanyakin. Siap. Yang belum punya bisa japri ya. Ah, iya. Eman-eman ini. Buku bagus.